Landak kecil ini tanpa sengaja menusuk tangan sang putri dengan durinya. Namun alih-alih menjauh atau ketakutan, sang putri justru merawatnya dengan penuh kasih. Ia menyisir duri-durinya dengan lembut dan memberinya makan setiap hari. Sebagai balasan atas kebaikan itu, si landak kecil selalu membantu membawa ujung gaun sang putri dengan hati-hati. Tetapi sebenarnya landak ini bukan makhluk biasa. Dia adalah leluhur para vampir, monster mengerikan yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Saat sang putri mengetahui kebenarannya, dia tidak menjauhinya. Mereka tetap bermain bersama, memetik buah, dan pergi kemanapun berdua. Perlahan pemuda itu mulai jatuh cinta pada gadis lembut dan cantik tersebut. Dia berpikir kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Namun demi menjaga perdamaian antara dua kerajaan, sang putri dipaksa menikah demi aliansi politik. Pemuda itu memohon agar mereka melarikan diri bersama. Tetapi sang putri menolak. Dia tidak menginginkan kebebasan. Yang dia inginkan hanyalah kedamaian bagi negaranya. Pemuda itu terpukul dan patah hati. Dia merasa tidak mampu melakukan apapun. Pada akhirnya sang putri menikahi pangeran kerajaan lain. Dan sebagai seorang pelayan, pemuda itu hanya bisa memberikan restunya. Namun tak lama kemudian kerajaan sekutu itu berkhianat. Perang besar pun pecah. Dewan kerajaan memutuskan untuk mengeksekusi sang putri demi menenangkan rakyat. Saat mengetahui hal itu, pemuda tersebut segera menemui sang putri dan memintanya melarikan diri. Dia berkata bahwa jika tetap tinggal, sang putri tidak akan bisa hidup melewati malam ini. Tetapi sekali lagi sang putri menolak. Karena baginya, inilah jalan yang harus dia pilih. Inilah makna hidupnya. Di hari eksekusi, cahaya di mata pemuda itu perlahan menghilang saat melihat sang putri berdiri tanpa rasa takut di depan pedang Algojo. Sang putri hanya berharap kematiannya bisa membawa perdamaian bagi kedua negara. Dan pemuda itu hanya bisa menyaksikan gadis yang dicintainya dibawa pergi untuk selamanya. Setelah kematian sang putri, kedua kerajaan akhirnya benar-benar hidup damai. Untuk mengenang jasanya dalam menghentikan perang, rakyat membangun sebuah patung sebagai penghormatan kepadanya. Sementara itu, pemuda tersebut kembali berubah menjadi seekor landak kecil dan terus tinggal di samping patung itu selamanya. Setiap malam dia kembali ke wujud manusianya dan menangis diam-diam seorang diri. Hingga suatu hari dia pergi untuk waktu yang lama. Dan ketika akhirnya kembali, kedamaian itu telah lenyap. Kerajaan sudah runtuh. Kota-kota berubah menjadi puing-puing. Bahkan patung sang putri yang paling berharga baginya telah hancur menjadi abu.